saya Marcel Kevin Jennifer dengan NIM 2404031127. Halo, perkenalkan nama saya Miranda Jennifer dengan NIM 24040310. Halo, perkenalkan nama saya Yudika Papan dengan NIM 2404031114. Salam kenal. Halo, saya Miranda Yosisi Tonga dengan NIM 2404031115. Halo, perkenalkan nama saya Siver Doginta Saragi, NIM 2404031124. Nah, di sini saya akan menjelaskan tujuan dari penelitian yang kami lakukan. Nah, yang pertama itu ada menganalisis hubungan antara jarak terhadap sumber dan intensitas radiasi elektromagnetik di lingkungan pabrik. Yang kedua, melakukan simulasi numerik untuk memodelkan penurunan intensitas medan elektromagnetik dengan menggunakan pendekatan matematis. Kemudian, menyediakan visualisasi grafik yang menggambarkan pola distribusi intensitas radiasi sebagai dasar evaluasi potensi risiko. Dan keempat, memberikan informasi yang dapat digunakan dalam perencanaan tata letak peralatan industri guna untuk meminimalkan paparan medan elektromagnetik terhadap pekerja dan peralatan. Kemudian di sini kita akan masuk ke materi radiasi elektromagnetik. Sebelum kita masuk ke perkembangan teknologi industri, kita harus tahu terlebih dahulu radiasi elektromagnetik itu apa. Nah, radiasi elektromagnetik itu adalah gelombang energi yang merambat melalui ruang atau medium dalam bentuk medan listrik dan medan magnet yang saling tegak lurus dan berosilasi. Radiasi ini tidak memerlukan medium untuk merambat, sehingga dapat bergerak di ruang hampa, seperti cahaya dari matahari yang sampai ke bumi. Nah, perkembangan teknologi industri yang pesat telah mendorong penggunaan berbagai perangkat elektronik dan elektromekanis dalam lingkungan pabrik. Seperti yang kita ketahui, mesin-mesin yang berdaya besar, sistem komunikasi internal, jaringan listrik yang bertegangan tinggi, dan perangkat kontrol otomatis kini menjadi bagian yang tak terpisahkan dari operasional industri modern. Meskipun teknologi tersebut memberikan efisiensi dan produktivitasnya yang tinggi, penggunaannya juga memunculkan sebuah permasalahan baru yang dapat berkaitan dengan kesehatan dan keselamatan kerja manusia. Salah satunya adalah paparan terhadap radiasi elektromagnetik. Nah, dalam konteks industri, radiasi ini biasanya bersumber dari peralatan listrik berdaya tinggi, seperti yang kita ketahui yaitu motor, transformator, inverter, hingga peralatan komunikasi nirkabel. Kemudian kita masuk ke dalam dampak radiasi elektromagnetik. Terlalu lama terkena radiasi elektromagnetik dapat menimbulkan dampak negatif. Dampak yang diberikan bisa dalam jangka pendek dan jangka panjang. Dalam jangka pendek, dampak yang diberikan yaitu gangguan konsentrasi, kelelahan, dan sakit kepala. Sedangkan dalam jangka panjang, yaitu timbulnya gangguan biologis dan terganggunya sistem saraf. Selanjutnya, kita masuk ke dalam perlindungan terhadap radiasi elektromagnetik di pabrik. Untuk menjaga keselamatan dan kesehatan para pekerja, serta mencegah gangguan pada peralatan elektronik, maka diperlukan perlindungan terhadap radiasi elektromagnetik di lingkungan pabrik. Nah, radiasi elektromagnetik dapat berasal dari mesin industri, transformator. Selanjutnya ada simulasi radiasi menggunakan Python. Untuk memahami distribusi intensitas radiasi elektromagnetik di lingkungan pabrik, dilakukan simulasi numerik menggunakan bahasa pemrograman Python. Python adalah bahasa pemrograman multiparadigma yang mendukung pemrograman berorientasi objek, imperatif, dan fungsional. Simulasi ini menggunakan pendekatan hukum kuadrat terbalik, yaitu bahwa intensitas radiasi elektromagnetik atau I berbanding terbalik dengan kuadrat jarak atau R dari sumber. Rumus yang digunakannya adalah I sama dengan P per R kuadrat, yang dimana I adalah intensitas radiasi elektromagnetik, P adalah daya sumber radiasi, R adalah jarak dari sumber. Selanjutnya ada hasil dan pembahasan simulasi dengan program Python. Dapat kita lihat pada grafik simulasi penurunan intensitas radiasi elektromagnetik di lingkungan pabrik, menunjukkan bahwa penurunan intensitas radiasi elektromagnetik terhadap jarak dari sumber radiasi, jadi kita dapat menggunakan rumus kuadrat terbalik. Mengapa? Karena sifat penyebaran radiasi ketika radiasi elektromagnetik dipancarkan dari satu titik,
maka energinya menyebar secara merata ke segala arah yang membentuk permukaan bola yang semakin besar seiring bertambahnya jarak. Baik, di sini saya akan menjelaskan pembahasan simulasi yang telah kami buat dengan menggunakan program Python. Hasil ini menunjukkan bahwa intensitas radiasi elektromagnetik akan menurun secara signifikan seiring bertambahnya jarak dari sumber radiasi. Hal ini bisa kita kenal dengan prinsip fisika yang disebut hukum kuadrat terbalik, di mana intensitas medan elektromagnetik berbanding terbalik dengan kuadrat jarak dari sumbernya. Berdasarkan perhitungan ini pula, kita dapat mengetahui bahwa pada jarak 1 meter, intensitasnya akan mencapai 1000 unit. Kemudian setelah 2 meter, akan turun menjadi 250 unit. Begitu pula pada jarak 3 meter, akan turun menjadi 111 unit. Dan begitu pun seterusnya hingga sampai jarak 10 meter, maka akan tersisa 10 unit. Penurunan tajam ini menandakan bahwa area di dekat sumber radiasi memiliki potensi paparan yang jauh lebih besar dibandingkan area yang lebih dekat. Sehingga penting bagi pengelola pabrik untuk memperhatikan jarak aman dalam menempatkan pekerja atau peralatan yang penting. Simulasi ini juga memberikan gambaran yang jelas kepada kita mengenai distribusi medan elektromagnetik dan dapat digunakan sebagai dasar dalam merancang tata peralatan, menetapkan zona nyaman, dan merancang perlindungan tambahan terhadap paparan radiasi. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Michael Kevin Sianipar. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh saya. Di sini saya akan menjelaskan visio dari hasil diskusi yang telah kami lakukan. Sebelumnya, saya ingin menjelaskan sedikit mengenai visio. Visio adalah software yang digunakan untuk menggambar suatu diagram alur atau sebuah struktur sistem atau organisasi. Di sini terpampang struktur yang kami lakukan, yaitu dimulai yang pertama itu start, yang dimana ini digunakan sebagai titik awal untuk mengeksekusi program. Yang kedua, kami menggunakan kode program import NumPy sebagai NP. NumPy ini digunakan untuk melakukan operasi matematika, khususnya pada array dan perhitungan numerik. Selanjutnya kami masukkan kode program yaitu import matplotlib pyplot sebagai PLT, yang dimana codingan ini digunakan untuk membuat suatu grafik atau visualisasi data. Selanjutnya kami membuat inisialisasi array jarak yang kami gantungkan dari 0,5 hingga sampai 10, yang dimana array ini digunakan untuk mengisi nilai-nilai dari 0,5 meter hingga 10 meter dengan kenaikan 0,5 dari mewakili posisi pengukuran dari sumber radiasinya. Selanjutnya kami memasukkan inisialisasi daya sumber yang dimulai dari 1000 unit, yang di mana kami menetapkan nilai tetap untuk daya sumber radiasi tersebut untuk mendapatkan nilai arbiter atau yang bisa disesuaikan. Selanjutnya kami menghitung intensitas dengan rumus daya sumber dibagi jarak kuadrat, yang dimana kami menerapkan hukum inverse kuadrat untuk menghitung seberapa besar intensitas radiasi pada masing-masing jarak. Selanjutnya kami memasukkan figur atau ukuran grafik, yang dimana kami menyiapkan area gambar untuk visualisasi dan menentukan ukuran tampilannya. Selanjutnya kami masukkan plot jarak dengan intensitas, yang kami membuat grafik garis dengan titik-titik data atau marker, dan warna merah untuk menunjukkan hubungan antara jarak dan intensitas. Selanjutnya kami masukkan tambahan judul dan label sumbu X. Selanjutnya kami mengaktifkan grid dan legend, yang dimana digunakan untuk memudahkan pembaca. Selanjutnya kami mengatur layout grafik dan tampilan. Dan terakhir selesai untuk melakukan programnya telah selesai dijalankan. Jadi kesimpulan yang telah kami lakukan dari hasil diskusi kami mendapatkan 3 poin, yaitu yang pertama, hubungan antara jarak dan intensitas medan elektromagnetik menunjukkan bahwa semakin jauh jarak dari sumber radiasi, maka intensitas medan elektromagnetik yang diterima akan semakin menurun secara signifikan. Yang kedua, pemanfaatan simulasi numerik dalam konteks ini sangat membantu dalam proses perencanaan tata letak peralatan industri, karena memungkinkan identifikasi zona dengan intensitas radiasi tinggi. Dengan demikian,
area kerja dapat diatur sedemikian rupa untuk meminimalkan risiko kesehatan bagi pekerja. Poin yang ketiga, penurunan intensitas radiasi elektromagnetik dapat dianalisis secara matematis menggunakan model propagasi, gelombang, dan prinsip fisika dasar seperti persamaan Maxwell, serta hukum Gauss untuk medan listrik dan magnet. Sekian Hasil dari presentasi kami. Terima kasih.